Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1153. Cek, ada cibiran. Nak, bel pemanggil jiwamu berguna melawan sapi bodoh tanpa otak, tapi sama sekali tidak berguna untukku. Bagaimana mungkin itu tidak ada gunanya? Hati Lian mencelos, dan dia langsung berpikir bahwa lonceng pemanggil jiwa tidak berpengaruh padanya pada awalnya, terutama karena tekad dan kesadarannya cukup kuat. Adapun Bai Tianyu, sepertinya dia tidak termasuk dalam kategori ini. Nak, apa kau tidak menyadarinya? Anak itu sudah mati. Sekarang dia hanyalah mumi yang bisa bergerak dan berbicara. Dia tidak punya jiwa sama sekali, jadi lonceng pemanggil jiwa tentu saja tidak berguna baginya. Tubuh iblis mengungkapkan jawaban atas misteri tersebut. Bang! Tianyu mengeluarkan suara ledakan sonik ketika dia bergerak, dan dalam sekejap dia sudah berada di depan Lian. Dengan pop, klakson di lengannya menembus dada Lian. Seni pemurnian tubuh. Tianyu tampak sedikit terkejut. Menurut idenya, pukulan ini seharusnya menembus dada Lian, tapi hanya menembus lebih dari 1 inci. Ekspresi Lian juga berubah, dia tidak menyangka serangan Tianyu begitu kuat, dia mengangkat kakinya dan menendang dada lawannya, menggunakan kekuatan untuk mundur memblokir lawan. Guntur berderak. Meski Bai Tianyu kini menjadi boneka tak bernyawa, beberapa keahliannya masih ada. Misalnya, sekarang, dia terus-menerus mengeluarkan suara ledakan dari tubuhnya, menggunakan es untuk menahan suhu tinggi yang dihasilkan oleh api merah Phoenix. Gulungan. Tianyu meraung dengan marah, melambaikan tangannya, dan memukul api merah Phoenix ke arah jenderal. Suara mendesing. Saat suara terobosan di udara datang, sebuah anak panah menembus dada Bai Tianyu. Cek. Tianyu tertawa aneh, menatap Lian yang memegang busur guntur dan berkata dengan sinis. Tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu menghancurkan tubuh ini sepenuhnya, kamu tidak dapat menyakitiku sama sekali. Namun, aku masih sangat terkejut bahwa kamu dapat melakukan ini. Sekarang, pergilah ke neraka. Ang Li sekarang memiliki satu langkah besar yang tersisa, dan itu adalah kekuatan guntur yang terkandung dalam Thunderbolt. Namun, kali ini Ang Li tidak menggunakan kekuatan guntur, melainkan mengeluarkan lonceng pemanggil jiwa lagi. Bodoh, bel yang rusak itu tidak berguna bagiku, dan kamu masih ingin menggunakannya untuk menyerangku lagi. Apakah ini benar-benar tidak berguna? Saat Lian berbicara, dia dengan lembut mengguncang bel pemanggil jiwa di tangannya. Dengan suara, dan aliran asap hijau keluar dari bel pemanggil jiwa. Kali ini bukan panggilan jiwa, melainkan pelepasan jiwa. Asap hijau menghilang, dan kecantikan merah yang tak tertandingi muncul di aula. Dia adalah roh iblis yang telah ditundukkan Lian di alam rahasia gurun. Roh iblis itu memainkan sehelai rambut hitam dengan jari-jarinya, dan terus memutar matanya, berteriak dengan semangat, istana terapung. Haha, aku tidak menyangka bisa kembali ke istana Fuseng. Sungguh tipuan takdir. Di seberangku, Bai Tianyu tertegun saat melihat roh iblis itu. Dia tidak bereaksi sampai mata roh iblis itu tertuju padanya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Suanji, sudah lama tidak bertemu. Suanji, apakah ini nama roh iblis? Suehong, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu, idiot, begitu aku keluar. Bai Tianyu yang tadinya masih sombong, kini mengalami perubahan yang luar biasa di wajahnya. Ia sebenarnya tidak memiliki kesabaran sama sekali saat menghadapi kutukan dan hinaan dari roh iblis. Sepertinya kamu bukan satu-satunya orang bodoh di istana Fuseng ini. Roh iblis tiba-tiba mengatakan sesuatu dan mengikuti khotbah. Kalian sebenarnya punya nyali untuk kembali ke istana Fuseng. Sepertinya ini untuk perintah Fuseng dan kartu pesanan ini kan? Tianyu memutar matanya, lalu dia mengangkat tangannya dan berkata, Suanji Yingning, beberapa teman lama dan saya bertemu kembali di istana Fuseng hanya untuk kartu perintah ini. Dengan bantuan Nyonya Suanji, saya yakin kami akan menjadi mampu melanggar batasan yang ditetapkan oleh penguasa istana Fuseng. Bantu kamu. Roh iblis itu berkata dan berjalan menuju Bai Tianyu, mencibir sambil berjalan. Suehong, apakah kamu begitu bodoh? Saat itu, kalian bekerja sama untuk menghancurkan tubuhku dan memenjarakanku di alam rahasia itu. Sekarang Anda benar-benar ingin saya membantu Anda, apakah menurut Anda saya akan setuju? Petik 2. Wajah Bai Tianyu menjadi pucat, tetapi dia masih berbicara, Suanji, meskipun kamu telah kehilangan tubuhmu, selama kamu membantu kami mendapatkan kembali kartu perintah kali ini dan menghancurkan Ordo Fuseng, semua yang ada di istana Fuseng akan menjadi milikmu. Ya, kami dapat melayani Anda sebagai penguasa istana Fuseng. Bukankah ini yang selalu Anda inginkan? Ledakan. Roh iblis itu tiba-tiba memukul dada Bai Tianyu dengan telapak tangan, menjatuhkannya. Kemudian dia melayang di udara dan menatap Bai Tianyu, dan berkata dengan suara dingin, Tuan Istana dari Istana Fuseng. Menurutmu apakah aku masih peduli dengan reputasi palsu seperti itu hari ini? Sekarang Tuhan telah memberiku kesempatan lagi, aku akan mengambil kembali segala sesuatu yang semula menjadi milikku. Sedangkan kalian yang tua, kalian semua akan mati. Tianyu berjuang untuk bangkit dari tanah,
memelototi roh iblis itu dan berkata, Xuanji, kami bisa menghancurkanmu saat kita bekerja sama, tapi sekarang kamu hanyalah sisa dari rohmu. Apakah kamu pikir kami takut pada Anda? Takut atau tidak, kamu akan segera mengetahuinya. Roh iblis itu mencibir dan mengangkat tangannya untuk meraih Tian Tian Yuxu saat dia berbicara. Boom! Tubuh Tian Tian Yu meledak seperti bom dan berubah menjadi tumpukan daging. Lian memperhatikan dari kejauhan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi diam-diam dia terkejut. Roh iblis tampaknya telah meningkat pesat setelah meninggalkan alam rahasia gurun. Setelah Bai Tianyu terbunuh oleh ledakan itu, seberkas cahaya merah menyala dan ingin terbang keluar istana. Ingin pergi. Roh iblis itu mendengus dingin, mengangkat tangannya untuk meraihnya lagi, dan lampu merah muncul di telapak tangannya. Enchantress, beraninya kamu. Sebuah suara berwarna merah darah terdengar. Apa menurutmu aku berani? Roh iblis itu berkata, membuka mulutnya dan menghisap, dan sinar cahaya merah mengikuti mulutnya dan ditelan olehnya. Dalam sekejap, tingkat budidaya roh iblis meningkat beberapa poin. Lian terkejut saat melihat pemandangan di depannya. Dia dengan cepat menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidikinya, dan ekspresinya pun berubah. Benar saja, selain Raja Sapi Hitam yang baru saja dibawa masuk, tidak ada jiwa lain di dalam lonceng pemanggil jiwa, dan jiwa itu pasti telah ditelan oleh roh iblis. Roh iblis sebenarnya dapat melahap jiwa lain untuk meningkatkan budidaya mereka sendiri. Roh iblis itu menoleh untuk melihat Lian, menutup mulutnya dan tersenyum dan berkata, wah, aku tidak menyangka kamu akan membawaku keluar dari alam rahasia itu. Haruskah aku membunuhmu untuk mengungkapkan rasa terima kasihku? Bunuh aku. Lian mencibir. Xuanji, kan? Aku tidak peduli betapa hebatnya kamu sebelumnya. Sial, apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku sekarang? Xuanji mengangkat tangannya dan hendak meraih Lian, tapi sosoknya bergoyang dan ditarik kembali oleh bel pemanggil jiwa lagi. Cara pengusiran jiwa ini memang luar biasa, saya kira Bai Tianyu begitu galak, namun ditangkap dan dibunuh oleh Xuanji dari udara, dan Lian mampu menaklukkan Xuanji hanya dengan satu pikiran. Dengan teknik pengusiran jiwa dan Xuanji, Lian yakin bahwa meskipun dia benar-benar bertemu dengan orang yang kuat di alam suci, dia dapat menghadapinya, setidaknya untuk meningkatkan peluang perlindungan diri. Bab 1154. Setelah membangunkan Raja Sapi Hitam, Lian memerintahkannya, kamu harus segera membawa Bailan dan Elizabeth meninggalkan Pulau Fuseng. Ya, Raja Manusia. Jawab Raja Sapi Hitam. Setelah menyaksikan pertarungan sebelumnya antara Xuanji dan Sue Hong, baik Elizabeth maupun Bailan tahu bahwa pertempuran berikutnya di Pulau Fuseng akan menjadi sesuatu yang tidak dapat mereka ikuti, dan tinggal di sini hanya akan membahayakan nyawa mereka. Oleh karena itu, mereka berdua tidak keberatan dan malah berterima kasih kepada Lian karena mengizinkan Raja Sapi Hitam mengantar mereka pergi. Adapun Lian, bukan karena dia masih mendambakan kesempatan di Pulau Fuseng, tapi dia memikirkan lelaki tua berjanggut putih itu. Tujuan lelaki tua berjanggut putih itu untuk menarik dirinya jelas adalah untuk menghentikan Sue Hong, dan pilihan Sue Hong untuk mengumpulkan pengganti di sini juga pasti memiliki makna yang dalam. Memikirkan hal ini, Lian melihat ke istana di depannya lagi. Selain tanah Yamato yang terlalu kuat, sepertinya tidak ada yang istimewa dari aula tersebut, dan tidak ada fluktuasi energi formasi. Tepat ketika Lian bingung, lelaki tua berjanggut putih itu muncul di hadapannya lagi, menatapnya sambil tersenyum. Lian ragu-ragu sejenak, lalu melangkah maju dan berkata, Senior, Junior. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi Lian berubah. Tanah yang awalnya sangat keras tiba-tiba beriak seperti riak air, dan kakinya sudah tenggelam ke dalamnya. Secara naluri, Lian ingin membebaskan diri, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun di tubuhnya, seolah-olah dia sedang dipenjara oleh kekuatan yang tidak terlihat. Engah. Kecepatan tenggelamnya tiba-tiba bertambah cepat, dan Lian tiba-tiba menghilang, seperti batu yang dilempar ke dalam air. Hah! Kaki Lian kembali kokoh dan dia menemukan bahwa dia berada di ruang rahasia, dan langit-langit di atas kepalanya seperti kaca transparan. Melalui langit-langit, dia dapat melihat bahwa itu adalah istana tempat dia berada sebelumnya. Dengan kata lain, Lian sekarang berada di ruang bawah tanah istana. Lelaki tua berjanggut putih itu masih berdiri di sana, namun bedanya adalah 6 lelaki lagi yang mengenakan pakaian hitam dan menutupi wajah muncul begitu saja di sekelilingnya. Orang kuat di alam suci. Meskipun mereka dipisahkan oleh lapisan langit-langit, Lian masih menyadari bahwa orang-orang ini adalah kelompok orang suci pertama yang memasuki Istana Fuseng. Pada awalnya, Lian sedikit khawatir orang-orang suci yang berkuasa ini akan menemukannya, dan kemudian dia menyadari bahwa dia tidak ada sama sekali di depan orang-orang itu. Ruang rahasia ini pasti memiliki semacam penghalang, dan bahkan orang kuat di alam suci tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Sebaliknya, Lian berada di ruang rahasia. Dia tidak hanya bisa melihat situasi di atas, dia bahkan bisa mendengar suara-suara di atas dengan jelas. Tuan Istana. Salah satu laki-laki berbaju hitam sangat terkejut bahkan sedikit takut ketika melihat lelaki tua berjanggut putih itu, namun ia tetap memberi hormat dengan hormat. Tuan Istana, dapatkah dikatakan bahwa lelaki tua berjanggut putih ini adalah Tuan Istana Fuseng? Lian membuat tebakan di benaknya dan segera dikonfirmasi. Hanya beberapa orang lainnya yang terdengar berteriak. King Shan,
Menurutmu apakah dia masih menjadi penguasa Istana Fuseng saat itu? Benar, penguasa Istana Fuseng meninggal ribuan tahun yang lalu. Dia hanyalah sisa roh. Jika dia adalah penguasa Istana Fuseng yang sebenarnya, maka kita masih agak tabu. Karena bukan dia, maka kita tidak perlu bersikap sopan padanya. Benar. Serahkan kartu komando dan perintah Fuseng kami secepatnya, jika tidak kami akan mengalahkanmu dan membakar Istana Fuseng. Di mata orang biasa, mereka sudah dianggap tak terkalahkan di alam suci, namun kini mereka semua berperilaku seperti perampok. Adapun kepala istana Fuseng, dia sangat tenang, dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun yang tidak masuk akal kepada orang-orang kuat di alam suci ini. Orang-orang di alam suci. Orang-orang kuat di alam suci hanya ditahan sementara. Lian tahu hanya dengan satu pandangan bahwa orang-orang kuat di alam suci ini akan keluar dari perangkap dalam waktu singkat sepertinya dia sekarang. Kekuatannya hanya bisa menjebak 6 orang untuk sementara. Melihat hal di atas telah menemui jalan buntu, Lian mengabaikannya untuk sementara waktu, dan kemudian meluangkan waktu untuk melihat ke ruang rahasia. Ruang rahasia itu jarang dilengkapi perabotan, hanya dengan meja, kursi, dan tempat tidur. Ketika mata Lian tertuju pada tempat tidur batu giok biru, ekspresinya sedikit terkejut. Dia melihat seorang lelaki tua berjanggut putih duduk bersila di atas tempat tidur batu giok, yang merupakan penguasa istana Fuseng di atas. Segera Lian yakin bahwa lelaki tua berjanggut putih di depannya adalah penguasa istana Fuseng. Sayangnya, tidak ada jejak nafas penampilan utuh. Lian ragu-ragu sejenak sebelum berdiri di depan tubuh penguasa istana Fuseng, lalu berlutut di tanah dan menggumamkan sesuatu, mengatakan bahwa dia baru saja menerobos masuk secara tidak sengaja dan berharap pihak lain tidak tersinggung. Sejujurnya, Lian merasa dipanggil ke sini oleh penguasa istana Fuseng. Untuk menghormati, Lian bersujud. Saat dahinya menyentuh tanah, gelombang energi tiba-tiba terpancar dari tubuh penguasa istana Fuseng. Lian terkejut. Awalnya dia mengira penguasa istana Fuseng telah dibangkitkan, tetapi kemudian dia menemukan bahwa penguasa istana Fuseng dengan cepat menghilang seperti cahaya dan bayangan. Abu dan abu. Lian memikirkan sebuah kata untuk menggambarkan pemandangan di depannya. Ketika tubuh penguasa istana Fuseng menghilang di depan matanya, lampu hijau muncul di langit, memadatkan 4 karakter besar masa lalu Fuseng. Apakah The Past of the Floating Life bercerita tentang masa lalu penguasa istana Fuseng? Begitu pikiran Lian muncul di benaknya, karakter besar itu berubah menjadi sebuah gambar. Pada awalnya, umat manusia sedang memulihkan diri dan memulihkan diri di bumi, menjalani kehidupan yang sederhana dan bahagia. Tiba-tiba suatu hari, beberapa pesawat luar angkasa muncul di langit, dan kemudian manusia mulai jatuh ke dalam api perang dan menjadi budak. Setelah sekian lama, seorang pemuda bernama Fuseng tiba-tiba berdiri dan memanggil 12 prajurit. Setelah sekian lama bertempur, orang asing itu akhirnya diusir dari bumi. Pemuda yang melawan invasi asing kini menjadi patua Fuseng setelah perang. Ia memimpin 12 prajurit untuk hidup mengasingkan diri di sebuah pulau kecil bernama Pulau Fuseng, dan membangun istana Fuseng di pulau tersebut. Awalnya, semua orang akan menjalani kehidupan yang sederhana, tetapi seorang wanita bernama Xuanji mengetahui rahasia penguasa istana Fuseng memiliki kekuatan yang kuat dari alam semesta, kekuatan langit berbintang. Untuk mendapatkan kekuatan bintang, Xuanji menghasut pemberontakan 12 prajurit di sekitar penguasa istana Fuseng, 12 penjaga istana Fuseng. Xuanji dan 12 penjaga Fuseng berencana membunuh penguasa istana Fuseng, tetapi tidak ada pihak yang berakhir dengan baik. Dapat dikatakan bahwa ke-12 penjaga istana Fuseng memiliki niat jahat. Semua orang ingin mendapatkan kekuatan langit berbintang, sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh Xuanji dan menjebak sisa roh Xuanji di tempat rahasia di Pulau Fuseng. Bisa dibayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Terjadi pertarungan lagi antara 12 penjaga, namun pada akhirnya tidak ada yang bisa mendapatkan kekuatan langit berbintang. Sebaliknya, mereka diusir oleh tipuan yang ditinggalkan oleh penguasa istana Fuseng selama ini seumur hidup. Bab 1155. Cahaya dan bayangan di udara jatuh di atas alas batu giok biru, dan terdengar suara pop yang lembut. Tempat tidur batu giok itu meledak dari tengah, dan sebuah tanda yang dibungkus dengan lampu hijau muncul dari dalam. Mungkinkah ini Ordo Fuseng? Lian berpikir dalam hatinya, mengulurkan tangannya, dan token itu jatuh ke telapak tangannya, dengan 2 karakter kuno, Fuseng, tertulis di atasnya. Tampaknya ini memang Ordo Fuseng. Lian mengangkat kepalanya dan melirik ke langit-langit, hanya untuk melihat bahwa penguasa istana Fuseng di aula telah berubah menjadi cahaya dan bayangan dan menghilang, dan beberapa orang suci yang kuat juga telah melepaskan diri dari kekangan mereka. Ketika dia mengira orang-orang kuat dari alam suci ini ada di sini untuk Ordo Fuseng, Lian tahu bahwa ini adalah kentang panas. Jika orang-orang itu tahu bahwa Ordo Fuseng ada di tangan mereka, apakah mereka masih hidup? Lian membalik telapak tangannya dan menyingkirkan perintah Fuseng. Dia tidak akan pernah membocorkan masalah ini sebelum dia benar-benar menjadi lebih kuat. Mengenai penyerahan Fuseng Ling, Lian tidak akan melakukan itu. Disebutkan dalam peristiwa Fuseng di masa lalu bahwa penguasa istana Fuseng telah menyadarinya dan menyembunyikan metode pengembangan kekuatan langit berbintang sebelum 12 penjaga dan Xuanji berkumpul. Jika ingin mencari cara untuk melatih kekuatan langit berbintang, selain Ordo Fuseng, Anda juga harus mengumpulkan kartu perintah ke-12 penjaga. Setelah Anda mendapatkan kekuatan langit berbintang,
Anda dapat melintasi alam suci dan mencapai alam yang lebih tinggi. Itu sulit. Lian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika dia ingin mendapatkan kartu komando 12 penjaga, dia harus cukup kuat untuk mengalahkan 12 penjaga. Karena sisa roh istana Master Fuseng muncul di sini, saya yakin Ordo Fuseng ada di istana ini. Ya, kita harus menemukan Order of Floating Life. Kalau tidak, jika orang lain mendapatkannya, kita akan dikendalikan oleh orang lain bahkan jika kita mendapatkan Order Card kembali. Ya semuanya, cepat cari. Ordo Fuseng pasti ada di sini. Melihat pria bertopeng berpakaian hitam di atas tidak berniat pergi untuk saat ini, tetapi sedang mencari di aula dengan hati-hati, Lian khawatir, takut mereka akan menemukan ruang rahasia. Apalagi saat salah satu dari mereka terjatuh dengan keras, Lian semakin kaget. Tidak, saya harus mencari cara untuk keluar dari sini. Lian tidak bermaksud untuk bertemu dengan orang-orang kuat ini di alam suci, jika tidak, bahkan jika dia mengatakan bahwa dia tidak mengambil perintah Fuseng, orang-orang itu tidak akan mempercayainya. Hah? Lian mencari di ruang rahasia dan segera menemukan pintu rahasia. Ternyata ada ruang rahasia lain yang tersembunyi di ruang rahasia ini. Setelah memasuki ruang rahasia kedua, Lian merasa senang. Ternyata ada susunan teleportasi satu arah di ruang rahasia ini. Sangat bagus. Lian diam-diam senang karena dia masih memiliki beberapa batu formasi di tangannya, yang cukup untuk mengaktifkan formasi teleportasi. Tidak masalah di mana susunan teleportasi ini akan memindahkannya, selama dia bisa keluar dari sini. Tanpa ragu-ragu, Lian segera mengeluarkan batu formasi dan mengaktifkan formasi teleportasi. Dia menghilang dari ruang rahasia dengan kilatan lampu hijau. Hampir di saat yang sama, ekspresi pria bernama King Shan di aula atas berubah dan dia berteriak kepada orang lain, apakah kamu baru saja memperhatikan sesuatu? Itu adalah fluktuasi energi, dan itu berasal dari bawah kakimu. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di bawah lantai ini. Aku baru saja mencobanya, dan tidak mungkin aku bisa berhasil. Huff. Hantu tua Fuseng itu licik sekali. Semakin dia bertingkah seperti ini, semakin membuktikan bahwa ada sesuatu di baliknya. Ya, karena kekuatan satu orang tidak dapat mencapai titik tertinggi, maka mari kita semua melakukannya bersama-sama. Ledakan. Dengan upaya gabungan dari beberapa orang, tanah itu benar-benar terbuka, memperlihatkan ruang rahasia di bawahnya. Suara mendesing. Beberapa orang masuk ke ruang rahasia dan menemukan ruang rahasia kedua. Itu adalah susunan teleportasi, dan seseorang baru saja menggunakannya. Seseorang mendahului kita, dan perintah Fuseng pasti ada di tangan orang yang menggunakan susunan teleportasi. Huff. Karena dia menggunakan susunan teleportasi untuk melarikan diri dari hadapan kita orang tua, itu berarti tingkat kultivasi orang itu tidak tinggi dan dia sama sekali bukan lawan kita. Jangan bicara tentang apakah tingkat kultivasi orang itu tinggi atau tidak. Sekarang Ordo Fuseng ada di tangan orang lain, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Salat dingin. Salah satu dari mereka mendengus dingin, mengeluarkan seberkas cahaya dan menghilang. Beberapa orang lainnya tidak menyerah, mencari di sekitar ruang rahasia lagi, dan mempelajari susunan teleportasi. Setelah menyadari bahwa susunan teleportasi dibatasi dan tidak dapat digunakan lagi, mereka meninggalkan ruang rahasia satu persatu tanpa menyerah. Ini. Lian melihat sekeliling dan terkejut saat mengetahui bahwa dia telah diteleportasi ke Kunlun, tidak jauh dari iblis besar yang terperangkap oleh batasan tersebut. Mungkinkah Kunlun ada hubungannya dengan penguasa Istana Fuseng? Kalau tidak, mengapa susunan teleportasi akan memindahkannya ke sini? Tidak ada cara untuk memikirkan hal ini untuk sementara waktu, dan Lian tidak berani tinggal di Kunlun untuk waktu yang lama. Sekarang dia sama sekali bukan tandingan iblis besar itu, dan dia khawatir perolehan Order of Floating Life-nya akan terungkap, jadi dia hanya menyamar sedikit dan memblokir auranya untuk meninggalkan Kunlun. Mengenai kemana harus pergi, Lian sudah mengambil keputusan. Pulang ke rumah adalah hal yang mustahil. Selama orang-orang kuat di alam suci itu tidak bodoh, mereka pasti akan menyimpulkan bahwa Ordo Fuseng telah jatuh ke tangan orang-orang yang menaiki Pulau Fuseng, dan mereka hanya perlu menyelidiki satu persatu untuk menemukan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Anda tidak boleh pulang saat ini. Yang terbaik adalah tidak muncul sampai tingkat kultivasi Anda meningkat. Ang Li memutuskan untuk meninggalkan Tiongkok dan pergi ke Amerika Serikat. Ada alasannya memilih pergi ke Amerika. Elizabeth pasti akan kembali ke China setelah meninggalkan Pulau Fuseng, dan Lian juga punya kesepakatan dengannya untuk mendapatkan solusi mutasi buah Fuseng. Selama dia memakan buah Fuseng, Lian yakin budidayanya akan meningkat pesat dalam waktu singkat, dan sangat mungkin untuk menembus alam kaisar tingkat kelima. Tidak ada perjalanan pesawat juga. Ang Li keluar dari Tiongkok dengan dua kaki. Setelah tiba di negara tetangga, Lian mengeluarkan uang untuk mendapatkan paspor palsu dan menanyakan tentang Pulau Fuseng di internet. Ternyata tidak lama setelah Lian meninggalkan Pulau Fuseng, terjadi sesuatu di Pulau Fuseng, memancarkan cahaya biru lalu menghilang, negara-negara menggunakan satelit dan berbagai metode eksplorasi untuk menemukan Pulau Fuseng misteri. Adapun orang-orang kuat di alam suci, mereka meninggalkan pulau sebelum hilangnya Pulau Fuseng, tetapi mereka tidak bertemu siapapun. Tampaknya mereka tidak ingin diekspos di depan umum orang-orang, hanya orang-orang kuat yang masuk dan keluar Pulau Fuseng. Lian yakin orang-orang ini akan diam-diam menyelidiki orang-orang yang memasuki Pulau Fuseng.
Kapal perang Tiongkok adalah yang terakhir meninggalkan wilayah laut itu. Karena Lian tidak dapat ditemukan, mereka mengira Lian sudah mati, atau menghilang ke dunia lain bersama Pulau Fuseng. Ini adalah hal yang baik bagi Lian. Selama orang mengira dia sudah mati, orang-orang suci yang berkuasa itu tidak akan meragukannya dan dapat memberinya waktu untuk menjadi lebih kuat. Bab 1156. Pesawat ke New York, AS akan lepas landas. Lian sedang duduk di ruang tunggu dengan mengenakan topi. Dia hendak bangun setelah mendengar suara dari radio, ketika iblis itu tiba-tiba berbicara. Nak, apakah kamu benar-benar berencana pergi ke Amerika untuk mencari gadis Elizabeth itu? Kenapa, kamu punya pendapat berbeda? Lian bertanya. Pendapat, apa yang bisa saya katakan? Tubuh iblis itu mendengus dingin pada awalnya, lalu melanjutkan khotbahnya. Nak, kamu pergi ke Amerika untuk mencari cewek itu hanya untuk meningkatkan Fuseng Duomu. Sebenarnya pernahkah Anda memikirkan sesuatu secara matang? Artinya Anda telah mencapai kesuksesan besar sebagai Buddha dan setan, dan Anda juga telah memakan buah zodiak. Dapat dikatakan bahwa Anda sudah menjadi Buddha dan setan. Mengapa Anda harus terlalu peduli dengan efek samping dari mengambang buah? Lian tampak sedikit terkejut, berpikir bahwa dia memang terlihat seperti iblis ketika dia menggunakan kekuatan zodiak, dan Bai Tianyu tidak lebih dari itu setelah memakan buah yang mengambang. Wah, kamu tidak perlu membuang waktu sama sekali. Jika Anda benar-benar khawatir, gunakan saja api alien untuk memurnikan buah yang mengambang, jadi mengapa repot-repot mencari jauh-jauh. Selain itu, para ahli Saint Realm itu mengawasi orang-orang yang datang dan pergi dari Pulau Fuseng. Bisakah Anda menjamin bahwa jika Anda mencari gadis Amerika di sini, Anda tidak akan ditemukan oleh para ahli alam suci? Kalau saatnya tiba ya, apalagi mencari teknik menghaluskan buah apung, takutnya nyawamu malah terancam. Tubuh iblis terus berkhotbah. Lian mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia tidak memikirkan hal ini dengan hati-hati. Risiko yang diambil dengan pergi ke Amerika sangat tinggi. Dibandingkan dengan kehidupan, sedikit efek samping dari Fuseng Guo benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Jadi menurutmu apa yang harus aku lakukan sekarang? Lian bertanya. Tubuh iblis itu menjawab, menurut pendapat saya, Anda harus mencari tempat untuk berlatih dalam pengasingan sekarang. Jika Anda ingin meningkatkan level budidaya Anda, memakan buah kiwi seperti buah terapung bukanlah satu-satunya cara. Misalnya, dibandingkan dengan teknik pemurnian tubuh tanpa nama yang Anda peroleh sebelumnya, teknik pemurnian tubuh iblis Buddha hanyalah versi yang disederhanakan. Selama Anda berhasil dalam teknik pemurnian tubuh tanpa nama, Anda secara alami dapat menghadapi orang-orang kuat di alam suci. Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening lagi, memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang dikatakan tubuh iblis itu, dan akhirnya menghela nafas panjang. Apa yang dikatakan tubuh iblis bukanlah hal yang tidak masuk akal. Akhir-akhir ini, saya terlalu terobsesi dengan buah kiwi untuk meningkatkan kultivasi saya, dan saya sedikit kehilangan diri. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Anda tidak hanya memiliki teknik pemurnian tubuh tanpa nama untuk dipraktikkan, tetapi Anda juga memiliki telapak tangan ilahi Tathagata. Setelah sekian lama, telapak ilahi Tathagata baru mempelajari 3 jurus pertama. Jika seseorang dapat menguasai seluruh telapak ilahi Tathagata, secara alami ia akan menjadi sangat kuat. Kamu benar, aku agak terlalu tidak sabar. Cara terbaik sekarang adalah mencari tempat untuk mundur dan berlatih. Lian berkata dengan suara rendah. Setelah memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu membuang waktu dan segera menemukan komputer untuk mencari lokasi pelatihan yang cocok secara online. Segera, Lian mengidentifikasi sebuah target, Gunung Baisou, 200 km jauhnya dari bandara. Gunung Baisou awalnya adalah kebun binatang liar. Sejak perubahan mendadak di dunia, banyak buah-buahan aneh tiba-tiba muncul di Gunung Baisou. Setelah memakan buah-buahan aneh tersebut, semua hewan liar itu menjadi roh dan memiliki tingkat budidaya kaisar. Kini, gunung binatang telah menjadi kawasan terlarang bagi manusia di negara tersebut. Tidak ada yang berani menginjakkan kaki di gunung tersebut, dan semua penduduk asli setempat telah diusir. Kadang-kadang, manusia yang kuat akan masuk untuk menjelajah, berharap mendapat kesempatan. Akibatnya, semua orang yang masuk tidak pernah kembali, dan seiring berjalannya waktu, tidak ada yang berani mendekati gunung binatang. Bagi Lian, beberapa manusia kuat lebih menakutkan daripada Raja Binatang, jadi dia memilih untuk membersihkan dirinya di Gunung 100 Binatang. Tentu saja, Lian jelas tidak ingin menyerang Gunung Binatang dalam skala besar, tetapi hanya ingin mencari tempat untuk mundur. 2 jam kemudian, Lian tiba di kaki Gunung Baisou. Hah! Begitu Lian tiba di sini, dia melihat pertempuran besar di kaki gunung. Saya tidak tahu dari mana datangnya 2 pemuda, seorang pria dan seorang wanita, dan ingin menerobos ke dalam Gunung Binatang. Pria dan wanita masing-masing memiliki tingkat budidaya alam kaisar tingkat pertama. Yang melawan mereka adalah zebra dengan tingkat budidaya alam kaisar tingkat kedua. Meskipun tingkat budidaya mereka lebih rendah dari zebra, namun gerakan mereka sangat aneh. Ketika kedua pedang tersebut digabungkan, keduanya berimbang dengan zebra. Jika zebra tidak lebih cepat, mereka berdua bisa saja dibunuh. Adik perempuan, bekerja lebih keras dan tangkap kuda ini sebelum Raja Binatang Buas lainnya tiba. Pria itu berteriak keras.
Wanita itu segera menjawab, saya tahu ibu kedua hanya membutuhkan tunggangan, dan kuda ini sempurna. Gunung. Lian kaget saat mendengar percakapan keduanya dari kejauhan. Awalnya ia mengira mereka berdua menerobos gunung 100 binatang untuk mengambil buah kiwi, namun ternyata mereka ingin menangkap zebra tersebut dan memberikannya kepada seseorang sebagai tunggangan. Bagaimanapun, zebra ini juga merupakan penguasa alam kaisar tingkat kedua. Saya tidak tahu betapa gelapnya hati setelah mendengar kata-kata kedua orang itu. Kalian berdua junior ingin menangkapku, Raja Zebra. Aku akan menendangmu sampai mati. Raja Zebra mengangkat kedua kuku belakangnya dan menendangku. Miso-miso. Pria dan wanita itu masing-masing mengayunkan pedang panjang mereka, memancarkan dua cahaya, satu merah dan satu biru, dan menebas Raja Zebra satu demi satu. Dia hanya binatang buas. Dia berani mengatakan omong kosong seperti itu. Dia mencari kematian. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya saudara dan saudari kita. Lian mendongak dan menemukan bahwa seni bela diri pria dan wanita ini memang sangat aneh. Misalnya, dua sinar cahaya, satu merah dan satu biru, berwarna merah dan panas, dan biru dingin dan dingin. Jika satu merah dan satu biru digabungkan, sebenarnya keduanya memiliki arti saling melengkapi. Zebra King menderita kerugian akibat jurus kedua pria tersebut, dengan dua bekas luka berdarah di pantatnya. Sekarang Raja Zebra sedang terburu-buru, dan tiba-tiba dia melintas di bawah pedang kedua pria itu seperti embusan angin, dan benar-benar mengangkat 4 kuku kuda dan melarikan diri. Adik, cepat kejar aku. Teriak pria itu dengan keras. Lian ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan dan mengambil dua batu dari tanah, menjentikkannya dengan jarinya. Hati-hati. Sial, sial. Mereka berdua buru-buru berbalik dan menebas dengan pedang mereka, tapi batu itu menghalangi mereka, dan rahang mereka mati rasa karena shock. Puan Hefang, tolong datang dan temui saya. Pria itu berteriak keras. Setelah menunggu beberapa saat, dia mengerutkan kening dan menoleh ke wanita itu dan berkata, Adik, ada ahli di sini untuk menghentikan kita. Sepertinya masalah ini tidak akan terjadi hari ini. Ayo kembali dulu. Ya, wanita itu mengangguk. Mereka berdua sadar diri dan tahu bahwa niat Lian untuk membunuh mereka hanyalah soal mengangkat tangan, jadi mereka tidak lagi bersikeras untuk menangkap Raja Zebra dan berbalik untuk meninggalkan Gunung Binatang. Lian mengambil tindakan untuk menghentikan mereka berdua. Pertama, dia tidak ingin mereka memasuki Gunung Binatang dan mengambil risiko. Kedua, dia ingin menangkap Raja Zebra. Raja Zebra berlari sepanjang jalan. Ketika dia berbalik dan melihat bahwa pria dan wanita itu tidak mengikutinya, dia mengira dia telah menyingkirkan mereka, tetapi tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinganya. Maukah kamu berhenti? Berdebar. Raja Zebra ketakutan oleh paksaan dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem tingkat 4 yang dipancarkan oleh Lian dan jatuh ke tanah. Setelah berguling-guling 2 kali, dia tidak berani bangun, dan dia bahkan tidak berani mengangkatnya pergi untuk melihatnya. Bersambung.